Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang neuron doktrin. Neuron doktrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin adalah tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan pulau Langerhans. Pada Panskers, kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Selain struktur yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang menghasilkan dan fungsinya. Untuk mengetahui tentang struktur histologis atau fungsi kelenjar endokrin dari sistem endokrin, hormon dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder adalah fitur selain organ reproduksi yang membedakan laki-laki dan perempuan yang sudah matang secara seksual. Meningkatnya pelepasan hormon pertumbuhan, satu-satunya hormon pituitary-endothelin yang tidak memiliki kelenjar sebagai target primernya secara langsung mempengaruhi tulang dan jaringan otot untuk menghasilkan laju pertumbuhan pubertal yang pesat. Peningkatan pelepasan hormon gonadotropin dan hormon adrenokortikotropin yang menyebabkan gonad dan korteks adrenal meningkatkan pelepasan hormon gonadal dan adrenal yang pada gilirannya menginisiasi kematangan genitalia dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Beberapa contoh disfungsi seksual: penolakan dan kurangnya kenikmatan seksual, adanya penolakan seksual dengan perasaan negatif terhadap interaksi seksual sehingga aktivitas seksual dihindarkan, serta kurangnya kenikmatan seksual, namun respon seksual berlangsung normal dan mengalami orgasme tetapi tidak merasakan kenikmatan. Ejakulasi dini, pencapaian orgasme yang terlalu lekas sebelum dikehendaki sehingga kedua-duanya tidak menikmati hubungan seksual. Vaginismus non-organik, terjadi spasme otot-otot vagina juga pada otot lingkar di bagian depan vagina, sehingga vagina tertutup dan masuknya penis tidak mungkin atau susah dan terasa nyeri. Dyspareunia non-organik, rasa nyeri pada waktu hubungan seksual pada wanita dan pria. Bentuk gangguan preferensi seksual antara lain ablutopilia, yaitu perasaan terangsang kalau memikirkan mandi dengan air hangat. Akrotomopilia, tergila-gila dengan amputasi. Bukannya orang ini senang diamputasi, tetapi ia bergairah kalau melihat tubuh yang bagian tertentu. Amauropilia, yaitu punya kegemaran berhubungan seks dengan orang buta atau orang yang ditutup matanya. Efek hormon gonadal pada orang dewasa terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perilaku terkait reproduksi dan testosteron. Peran penting yang dimainkan oleh hormon-hormon gonadal dalam pengaktifan perilaku seksual laki-laki didemonstrasikan dengan jelas oleh efek-efek orkidektomi yang mengekseksualisasi. Yang kedua, perilaku terkait reproduksi dan hormon-hormon gonadal perempuan. Ada peningkatan gradual dalam sekresi estrogen dengan mengembangkan folikel dalam waktu 2 hari sebelum ovulasi, diikuti oleh gelombang progesteron yang tiba-tiba ketika telur dilepaskan. Yang ketiga, penyalahgunaan steroid anabolik.
yang merupakan testosteron yang memiliki efek anabolik atau pendorong pertumbuhan. Testosteron itu tersendiri tidak begitu berguna sebagai obat anabolik karena ia diurai dengan cepat setelah disuntikkan dan karena ia memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Para ahli kimia telah mampu mensintesiskan sejumlah steroid anabolik yang long acting atau bekerja dalam waktu lama. Yang terakhir ada efek steroid anabolik pada performa keatletan atau kegagalan berbagai eksperimen untuk menginformasikan manfaat yang telah dialami oleh banyak atlet kemungkinan merupakan akibat dari dua kelemahan penelitian eksperimental. Yang pertama ada hipotalamus dan perilaku seksual laki-laki. Daerah preptik medial atau termasuk sexually dimorphic nucleus adalah sebuah daerah hipotalamus yang memainkan peran kunci dalam perilaku seksual laki-laki. Destruksi seluruh daerah ini meniadakan perilaku seksual pada semua spesies mamalia jantan yang sudah diteliti. Jadi, lesi preptik medial tampaknya meniadakan perilaku kopulatorik pada kedua jenis kelamin. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa lesi mengurangi motivasi jantan untuk terlibat perilaku seksual. Daerah preptik medial tampaknya mengontrol perilaku seksual jantan melalui sebuah traktus yang berproyeksi ke sebuah otak tengah yang disebut medan tegmental. Yang kedua, hipotalamus dan perilaku seksual perempuan. Hipotalamus tikus berisi sirkuit yang tampak kritis untuk perilaku seksual betina. Tikus betina dengan lesi bilateral pada VMN atau ventromedial nucleus tidak memperlihatkan lordosis, dan mereka cenderung menyerang pelamar yang menjadi terlalu bernafsu. Pengaruh VMN pada perilaku seksual tikus betina tampaknya dimediasi oleh sebuah traktus yang turun ke PAG atau periaqueductal gray di tegmentum. Destruksi pada traktus ini mengeliminasi perilaku seksual betina. Orientasi seksual. Sesuai dengan keterangan bahwa orientasi seksual adalah keadaan di mana seseorang dapat tertarik kepada orang yang berlawanan gender ataupun yang sesama gender. Sementara itu, American Psychological Association mendeskripsikan orientasi seksual sebagai sebuah kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain. Secara umum, orientasi seksual diketahui dengan 3 hal, yakni heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Heteroseksual merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang yang lain mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Homoseksual adalah suatu kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual dan secara emosional, romantik dengan orang mempunyai jenis kelamin yang sama. Sedangkan biseksual dipakai untuk menjelaskan kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik yang terjadi antara keduanya, yaitu heteroseksual dan homoseksual. Faktor yang mempengaruhi perkembangan orientasi seksual ialah individu menjadi tertarik pada orientasi seksual secara lebih spesifik telah dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sepanjang masa kehidupannya, mulai dari dalam kandungan, permulaan hidup sampai pada tahap orientasi seksual muncul, yakni masa remaja. Genetik dan hormon. Genetik dan hormon mempunyai kontribusi bagi berkembangnya orientasi seksual seseorang. Keadaan hormon testosteron dan estrogen yang ada pada individu akan berdampak pada orientasi seksual individu tersebut. Oleh karena itulah, terkadang kita temukan individu memiliki identitas seksual sebagai seseorang laki-laki, tetapi mereka juga mempunyai ketertarikan seksual pada jenisnya sendiri atau sebaliknya. Anatomi otak. Pria homoseksual lebih terarah pada tipikal otak wanita pada beberapa struktur otak. Begitu juga sebaliknya dengan wanita homoseksual.
anterior commissure lebih besar daripada wanita heteroseksual dibandingkan pria heteroseksual. Suprachiasmatic nucleus juga lebih besar daripada pria homoseksual dibandingkan pria heteroseksual. Third interstitial nucleus pada hipotalamus anterior yang biasanya 2 kali lebih besar pada pria heteroseksual daripada di wanita.